unjuk rasa ratusan mahasiswa di kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ricuh. Kericuan ini terjadi saat mahasiswa yang menuntut revisi RUU KUHP membakar ban bekas namun dipadamkan aparat keamanan. Aksi saling pukul dan kejar antara demonstran dan polisi tidak terhindarkan. Aksi semakin memanas saat demonstran yang dianggap sebagai provokator ditangkap polisi. Kericuan terhenti setelah demonstran dipukul mundur dan mahasiswa yang ditangkap dilepaskan lagi oleh polisi. Bedanya ya diantaranya yang pidana mati, terus ada unggasan ke mana perkebunan orang lain. Makanya kami melakukan itu karena yang saya rasa itu sangat merugikan masyarakat. Sebelumnya Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Probolinggo Raya Jawa Timur menggelar unjuk rasa di kantor DPRD setempat meminta agar pengesahan RUU KUHP dicabut kembali. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Penggusuran belasan rumah milik warga di Jalan Pangeran Ratu, Palembang, Sumatera Selatan diwarnai tangisan histeris warga. Eksekusi belasan rumah milik warga ini dilakukan Satpol PP lantaran warga telah menempati tanah milik pemerintah Kota Palembang. Satpol PP yang dibantu TNI Polri membawa alat berat untuk merobohkan bangunan rumah milik warga. Penggusuran rumah sempat terhenti setelah warga memohon kepada petugas agar rumahnya tidak dirobohkan. Ini tanah Pemda. Tanah Pemda, terus? Tanah Pemda ini selagi sini kan numpang kan. Masalah itu tanah udah lama Pak. 50 tahun lebih nunggu sini. Berapa tahun sudah? 50 tahunan lebih nunggu sini kan. Masih penertiban bahwasanya ini adalah lahan yang akan dibangun kantor camat, damkar, kan rencananya mungkin kantor polsek. Jadi masyarakat ini sudah diberi teguran. Sebelum penggusuran dilakukan, pemerintah Kota Palembang telah memberikan surat pemberitahuan sebanyak 3 kali, namun diabaikan oleh warga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua hari ini digelar di Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi. Dua kelompok remaja di Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran. Seorang polisi terkena panah. Sembilan jenazah korban kecelakaan odong-odong tertabrak kereta di Serang, Banten dimakamkan dalam satu liang lahat. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Wilson Purba. Dan saya Arlisa Hadi kembali hadir memperbaharui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Dan selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Dan kita awali iNews siang hari ini dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, di mana sejumlah pengendara motor ugal-ugalan di Jalan Trans Sulawesi Poros Enrekang. Selain membahayakan, aksi tersebut juga meresahkan pengendara lainnya. Aksi ugal-ugalan menggunakan sepeda motor dilakukan oleh sekelompok pemuda di Kabupaten Enrekang. Mereka memperagakan aksi freestyle di jalan raya penghubung Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Tanah Toraja. Aksi yang terekam video amatir ini dinilai sangat membahayakan. Tak hanya membahayakan nyawa diri sendiri, tetapi juga bagi pengguna jalan lainnya. Pihak kepolisian akan mengusut aksi ugal-ugalan yang terekam dalam video amatir ini. Nanti kita hubungi Bimas Babin Kamtipmas setempat untuk kita panggil dan untuk kita berikan arahan, karena aksi tersebut sangat membahayakan baik dari keselamatan si pengendara maupun pengendara lain. Para pelaku akan dipanggil dan diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Aksi ini diharapkan tidak kembali dilakukan agar tidak menimbulkan korban dan kerusakan.
Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di kawasan Taman Makam Pahlawan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam tawuran ini, 2 warga menjadi korban libasan senjata tajam dan seorang polisi dipanah. Tembakan gas air mata diarahkan petugas kepolisian Polres Pelabuhan Belawan ke arah 2 kubu remaja yang terlibat tawuran di kawasan Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Tawuran antar remaja ini sudah terjadi selama 3 malam. Mereka yang merupakan remaja Lorong Papan dan Lorong Melati saling melempar batu. Dalam tawuran ini, seorang anggota Polres Pelabuhan Belawan dipanah dan mengakibatkan luka di bagian kaki kiri. Sementara itu, seorang warga mengalami luka benda tajam di kepala dan seorang pria parubaya yang sedang makan di warung terkena libasan benda tajam oleh sejumlah remaja yang tawuran. Saya lagi makan bubur, tiba-tiba dia nyerang pakai kelewang. Di 3 kali dihayunnya, ketiga kali kena tangan aku. Saya elak, kena ke tangan. Diduga tawuran ini terjadi akibat dendam lama antar 2 kelompok remaja yang terjadi beberapa tahun lalu. Hingga kini suasana di lokasi telah aman, petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Belawan masih berjaga di lokasi tawuran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sementara itu, puluhan pelajar dari berbagai sekolah di Kota Padang terlibat aksi tawuran di kawasan Gor Haji Agus Salim Padang. Sebagai antisipasi aksi tawuran susulan, pihak kepolisian dari Polsek Padang Barat melakukan sweeping di kawasan rawan tawuran. Dalam rekaman video amatir ini tampak puluhan pelajar dengan menggunakan sepeda motor melakukan konvoi dengan membawa senjata tajam. Diketahui mereka hendak melakukan penyerangan terhadap salah satu sekolah di kawasan Gor Haji Agus Salim, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Aksi tawuran pun akhirnya pecah di kawasan Ketaping Bypass, Kecamatan Pau, Kota Padang antara pelajar SMA dan SMK. Sebagai antisipasi terjadinya aksi tawuran susulan, sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Padang Barat melakukan sweeping di kawasan rawan terjadi tawuran. Melakukan giat monitor situasi di seputaran Gor Haji Agus Salim. Karena di tempat tersebut sering terjadi tempat nongkrong yang merupakan awal daripada kegiatan mereka untuk melakukan aksi tawuran. Maraknya aksi tawuran antar pelajar di Kota Padang belakangan ini sudah sangat meresahkan warga dan pengguna jalan raya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dihebohkan dengan viralnya pencurian belasan kambing. Tak hanya membawa kabur kambing, pelaku juga membunuh 5 kambing lainnya. Waduh, di sebelahnya tinggal nang kebon. Video amatir warga Banyumas menjadi perbincangan. Kambing-kambing ditemukan dalam kondisi mati. Bagian tubuh kambing terkoyak tak beraturan. Selain membunuh kambing, pelaku juga mencuri belasan kambing di Desa Cikidang, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas. Pelaku membawa kabur 12 kambing dewasa dan membunuh 5 kambing, 1 indukan dan 4 anak kambing. Pencurian diketahui pagi hari saat pemilik kambing akan memberi makan. Yang dipotong itu cuma yang anak-anak doang, yang kecil-kecil. Yang dipotong, yang besar-besar itu dibawa semua. Itu yang pada Jawa itu sebelah, ya dipotong. Berapa, Mas? 1 dipotong. Oh, di sini banyak. Iya, banyak. Berapa lokasi, Mas? Ya enggak, ini sini nih, kan ada 4 kandang. 4 kandang itu isi semua. Pemilik kambing telah melaporkan kejadian pembunuhan serta pencurian belasan kambing ke polisi. Petugas Polsek Cilongok yang mendatangi lokasi memeriksa tempat pembuangan bangkai kambing. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salanin Ayubi, iNews melaporkan. Wanita pelaku pencuri uang di ATM temannya sendiri menangis saat ditangkap polisi di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Pelaku berdalih terlilit utang hingga nekat menguras ATM temannya.
Wanita berusia 20 tahun ini menangis saat ditampilkan di depan awak media saat press release di halaman Mapolresta Tangerang, Banten. Pelaku ditangkap polisi lantaran mencuri kartu ATM temannya sendiri dan menguras habis isi ATM sebesar 8 juta rupiah. Modus pelaku dengan menanyakan tanggal lahir korban dengan dalih ingin tahu hari ulang tahun korban. Jadi korban merupakan teman dari pelaku. Jadi dengan tipu daya, si pelaku ini memancing untuk menanyakan identitas korban sehingga dicobanya lah cocok dengan PIN ATM yang digunakan. Nah, jadi rekan-rekan masyarakat, teman-teman semuanya ya untuk PIN ATM jangan menggunakan kode yang mudah ditebak. Selain mengamankan wanita pembobol ATM dalam operasi Sikat Maung selama 2 pekan ini, Polresta Tangerang juga meringkus 28 pelaku kejahatan jalanan. Sejumlah sepeda motor hasil curian dari para pelaku begal dan pelaku pencurian sepeda motor juga disita petugas. Operasi Sikat Maung digelar Polresta Tangerang untuk memberantas aksi pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Rekonstruksi kasus pembunuhan sopir angkot di Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Istri korban marah, berteriak dan menangis histeris karena menilai rekonstruksi tidak sesuai dengan kondisi yang ditemukan di TKP. Wanita ini berteriak dan menangis histeris saat polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan suaminya yang merupakan sopir angkot di daerah Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Istri dan keluarga korban mengamuk karena dinilai sejumlah adegan perkara tidak sesuai dengan yang ditemukan di TKP. Dalam rekonstruksi ini sebanyak 19 adegan dilakukan oleh 5 orang tersangka. Kelima pelaku merupakan tetangga dan teman dekat korban. Reka adegan itu banyak yang tidak sesuai. Contohnya kayak kaki yang ditusuk, kayak dia dipukul pakai balok, Bang. Itu enggak ada, Bang. Tidak dihilangkan, Bang. Lagian pas waktu itu, Bang, penyidik ini mendiktekan pelaku. Keluarga korban juga melakukan demo di Mapolsek Kuranji menuntut agar penyidik kasus pembunuhan tersebut diganti dan pelaku diganjar dengan hukuman maksimal. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Diduga selingkuhi istri anggota TNI, seorang oknum perwira polisi digerebek warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saat berusaha kabur ketika akan ditangkap, polisi tersebut nyaris dikeroyok warga. Pria ini hampir menabrak 2 warga yang menghadangnya saat berusaha kabur. Ternyata oknum perwira polisi ini berusaha kabur saat digerebek warga di sebuah perumahan di Desa Sambirojo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Karena diduga memiliki hubungan terlarang dengan seorang istri anggota TNI. Namun perwira berpangkat Ibda ini berdalih kedatangan untuk urusan bisnis, sementara istri anggota TNI tersebut sedang ditinggal suaminya berdinas. Warga yang emosi nyaris menghakiminya, tetapi kemudian dibawa ke Polres Jombang. Informasi yang didapat bahwa mereka terkait urusan jual beli tanah. Jadi begitu. Soal dugaan ada selingkuh di. Nah, itu masih kita lakukan pendalaman termasuk. Polres Jombang membenarkan jika perwira tersebut anggota polisi yang berdinas di salah satu polsek di Kota Mojokerto dan saat ini sedang diperiksa di Provos untuk mengetahui dugaan adanya perselingkuhan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Jenazah Brigadir Joshua hari ini diotopsi ulang di Rumah Sakit Sungai Bahar, Jambi. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di iNews Siang.